Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, sungguh merupakan kebahagiaan perjumpaan kita hari ini, dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, begitu dia mulai usahanya, ancaman dari segala sudut seakan tidak pernah berhenti. Ada yang menuduhnya berebut usaha orang lain, ada juga yang mencoba mengintimidasi, dan yang lain berkata dia sok pintar. Teman-teman selama ini seakan menghilang, dia dijepit dari kiri dan kanan, dimusuhi orang-orang, seakan dirinya lah orang yang paling jahat. Kemana dia mengadu, kemana dia minta pertolongan, lalu dia berpaling dan berkata, "Tetapi aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku." Ayub 5 ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kehidupan Ayub adalah gambaran yang tidak pernah lepas dari persoalan. Mulai dari kehilangan harta benda, kemudian anak-anaknya mati dan istrinya meninggalkannya. Bagaimana Ayub menghadapi ini? Sebenarnya cerita tentang Ayub adalah cerita kehidupan kita semua yang selalu bertanya dan berusaha memahami apa makna kehidupan. Siapa yang mampu memahami jalan-jalan Tuhan? Logika kita adalah kalau seseorang hidup dengan benar, pasti Tuhan akan memberkati. Benar, Tuhan akan memberkati orang benar, tetapi bukan berarti orang benar tidak menghadapi masalah. Padahal semakin seseorang hidup dalam kebenaran, justru disitulah diperhadapkan dengan banyak pergumulan. Pergumulan itu bisa saja datang dari diri sendiri, seperti keluarga atau anak-anak, bisa juga dari harta benda. Tetapi banyak pergumulan datang dari luar diri sendiri. Ayub berhadapan dengan pergumulan yang luar biasa ini, baik dari anak-anak maupun istri dan teman-temannya. Saudara-saudara, cerita Ayub adalah sebuah perenungan tentang keterbatasan manusia, mengerti apa yang terjadi terhadap kehidupan, ketidakmampuan manusia memahami siapa di balik semua kejadian dan peristiwa dalam seluruh makhluk hidup. Dengan membaca kitab Ayub, setiap orang membaca diri sendiri, membaca seluruh perbuatan Tuhan yang luar biasa. Membaca kitab Ayub, kita membaca betapa dangkalnya pemahaman kita dan betapa sempitnya apa yang kita tahu tentang Allah. Cerita Ayub dimulai dengan dialog Tuhan kepada iblis yang mengatakan bahwa masih banyak orang yang setia kepada Tuhan. Tetapi iblis menjawab, kalau manusia setia kepada Tuhan, itu karena mereka dapat menikmati hidup dengan senang. Coba kalau menderita, pasti beda, kata iblis. Lalu Tuhan berkata, lihatlah hambaku Ayub, lakukan saja apa yang kamu mau, tetapi terhadap nyawanya tidak ada hakmu, kata Tuhan. Itulah penyebab semua penderitaan Ayub. Itu artinya Ayub dipakai Tuhan untuk memperlihatkan bahwa harta milik, kekayaan, kedudukan, anak-anak adalah bagian dari kebahagiaan dari Tuhan. Tetapi ketika semua milik itu habis dan hancur, apakah hubungan dan iman kepada Tuhan juga ikut tergerus? Ternyata bagi keluarga dan para sahabat Ayub, penderitaan itu adalah akibat kesalahan dan dosa Ayub sendiri. Habisnya harta milik dan kekayaan bagi para teman-teman Ayub adalah bagian dari hukuman Tuhan karena kesalahan. Ayub berdebat dengan para teman-temannya soal itu. Karena Ayub merasa dia tidak berdosa, dia tidak melakukan kesalahan. Dia tidak setuju dengan pendapat para sahabat, dan bahkan Ayub marah karena perkataan itu. Saudara-saudara, di tengah semua pergolakan yang dialami Ayub dan desakan para sahabatnya, dia membuat suatu pernyataan yang sangat luar biasa, yaitu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Ayub merasa apa yang dia alami bukanlah secara kebetulan atau Tuhan tidak mengetahuinya.
Dia percaya semua kejadian dan peristiwa Tuhan tahu. Karena itu Ayub berkata, "Aku akan mencari Allah dan mengadukan perkaraku." Inilah sebuah pernyataan yang lahir dari perenungan dan dari iman. Dia percaya Tuhan yang memperbolehkan penderitaan dalam malapetaka ini. Karena itu dia harus mengadukan dan menyampaikan itu kepada Tuhan. Dia percaya bahwa semua yang terjadi adalah atas sepengetahuan Tuhan. Karena itu yang dapat menjawab dan menyelesaikan semua itu harus diadukan kepada Tuhan. Dia tidak mau terjebak dengan ucapan sahabatnya, dengan membuat alibi bahwa semua itu adalah kesalahannya. Ayub tahu itu bukan jawaban, sebab yang dapat memberi solusi dan jawaban yang pasti hanyalah Tuhan. Inilah yang mau kita imani dalam renungan ini. Ketika kita mengalami penderitaan, apakah karena anak-anak, harta benda, pekerjaan, jangan terjebak dengan semua konsep berpikir dunia ini, tetapi sampaikan kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan memberi jawaban. Setialah, Tuhan akan menolong. Amin.